1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan modal 1 juta rupiah, kita bisa buka usaha apa? Assalamualaikum dulur, kembali lagi di channel saya. Oke, kali ini saya akan berbagi ide bisnis dengan modal awal. Ingat ya, ini modal awal kurang lebihnya 1 juta rupiah. Dengan catatan, ide usaha ini yang saya bagikan ini biasanya diperuntukkan untuk laki-laki, dan itu pun perlu skill. Ide bisnis tersebut adalah bengkel las rumahan yang biasa melayani jasa pembuatan seperti kanopi, kemudian pagar, pokoknya berbahan baku besi lah. Bahkan bisa juga untuk bisnis furnitur seperti meja, kursi, lemari yang rangkanya dari besi, kemudian dikombinasikan dengan multiplex atau HPL. Nah, kemudian uang 1 juta tersebut mau dibelikan apa saja untuk mendukung atau membuka bengkel las rumahan ini. Yang pertama, yang namanya bengkel las ya yang pasti harus punya mesin las atau inverter las. Dan untuk mesin las, saya sarankan beli yang tipe MMA. Jangan yang tipe MIG. Kalau tipe MIG itu harganya cukup mahal, sekitar 2 juta ke atas lah. Tapi soal penggunaan bagi teman-teman yang baru belajar welding atau pengelasan, penggunaannya mudah yang MIG. Tapi itu tadi kita akan menyesuaikan budget. Jadi cari yang paling murah, yaitu las atau inverter las MMA dengan daya 450 watt. Jangan yang 900. Kalau 900 itu harganya sekitar 900.000 sampai 1 juta rupiahan lah. Jadi kita yang pilih yang 450 watt. Yang dimaksud mesin las 450 watt itu adalah daya ambang batas minimal untuk menyalakan mesin lasnya atau trafo lasnya itu sendiri. Jadi jika teman-teman rumahnya masih menggunakan listrik dengan daya 450 watt, mungkin kalau untuk menyalakan saja bisa, tapi untuk proses pengerjaan atau pengelasan ya pasti nggak bisa, pasti jeglek. Kemarin saja itu saya mencoba untuk mengelas pipa air yang cukup tebal dan saya menggunakan ampere 120 ampere full ya, ini itu jeglek terus. Padahal rumah saya sudah menggunakan daya 900 watt, itu masih jeglek. Apalagi yang rumahnya masih menggunakan daya listrik 450 watt. Nah, seperti punya saya ini mereknya Edon 450 watt. Dulu saya beli dengan harga 400.000 rupiah di toko online. Nah, kalau untuk merek sih banyak yang mesin las 450 watt. Seperti merek Ryu, kemudian Multipro, HNL, dan yang paling familiar sih merek Lakoni. Nah, itu semua harganya antara 400 sampai 500.000 rupiah lah. Nah, untuk review lengkapnya mesin las punya saya ini, silahkan simak video saya sebelumnya. Linknya saya taruh di deskripsi. Kemudian alat inti yang kedua adalah gerinda tangan, atau bahasa kerennya itu angel grinder. Nah, seperti di topik pembahasan, di sini kan kita menyesuaikan budget ya. Jadi kita pilih alat-alat yang ya sekiranya murah lah. Seperti punya saya ini gerinda tangan mereknya Miltank. Kemarin saya beli harganya 165.000 di toko online. Jadi selain Miltank itu juga banyak kok merek lain seperti Orion, kemudian Osel, JLD Tool, HNL, dan banyak lagi ya
yang lain. Kalaupun punya budget lebih sih ya silahkan membeli yang merek-merek sudah terkenal seperti Magtech atau Makita, kemudian Bosch dan yang lain-lain lah. Banyak. Tapi di sini kan kita menyesuaikan budget. Ini harganya di bawah 200.000. Untuk review lengkap tentang gerinda tangan punya saya ini, sama linknya saya taruh di deskripsi. Silahkan kalian tonton video saya tentang review gerinda tangan ini. Nah, untuk alat inti yang ketiga itu adalah bor tangan. Nah, untuk bor tangan sendiri ini saran saya pilihlah bor tangan yang sudah memiliki mode impact drill. Jadi selain bisa mengebor kayu dan besi, mode impact drill berarti sudah bisa untuk mengebor beton ataupun tembok. Ciri-cirinya yang sudah mempunyai impact drill itu seperti ini ya. Ada spillingnya. Ini tinggal mode, ini gambar palu atau hammer ini untuk mengebor tembok atau beton. Ini untuk mengebor gambar bor ini ya, untuk mengebor kayu atau besi. Kalau dipindah ke mode hammer atau drill, impact drill ini, jadi ada spellingnya nih ya. Tapi kalau dipindah ke sini, nah, nggak bisa. Ini sudah bisa untuk mengebor beton atau tembok. Kalau yang hanya electric drill, itu biasanya ukurannya 10 mm maksimal. Kalau ini kan 13 mm ya. Nih. Maksimalnya 1,5 mm sampai 13 mm ini sudah memiliki mode impact drill. Kalau yang belum memiliki impact drill atau hanya electric drill saja, biasanya ini 10 mm. Nah, seperti punya saya ini mereknya JLD Tool. Harganya kemarin saya beli 265.000. Sudah dapat satu koper ini ya. Ini sudah komplit, sudah termasuk mata bor kayu, mata bor besi, mata bor beton, kemudian mata obeng, mata gerinda, mata kunci sok, komplit lah. Jadi ya untuk awal-awal membuka usaha ya pilih yang murah dulu lah. Seperti merek-merek selain ini juga banyak, seperti Ryu, Osel, Orion. Banyak lah pokoknya. Tinggal pintar-pintar kalian saja mencari di toko online browsing yang harganya ya kisaran 250 sampai 300-an lah. Kalau punya budget lebih ya silahkan beli yang sudah merek-merek seperti Magtech, Makita, kemudian Bosch, DeWalt, banyak yang merek-merek yang sudah papan atas lah. Untuk review lengkapnya tentang mesin bor tangan punya saya ini, sama linknya saya taruh di deskripsi. Silahkan kalian tonton juga ya. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, ini hanya modal awal. Jadi uang 1 juta rupiah tersebut kita gunakan untuk membeli peralatan inti dalam menunjang usaha bengkel las rumahan. Karena dalam pengerjaannya kita kan juga membutuhkan tempat. Ya sementara kalau yang punya pelataran atau halaman yang luas, ya kita gunakan untuk usaha tersebut. Dan alat penunjang seperti apa itu, tangga, kan pada waktu pemasangan atau instalasi kanopi kan kita juga ada proses pemanjatan dan itu membutuhkan tangga. Untuk tangga kita juga bisa membuat sendiri dari bahan besi baja ringan kanal C. Kita juga bisa buat sendiri lah karena alatnya juga sudah komplit. Nah, jika ada masukan dari teman-teman, silahkan sharing di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah mampir di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.